Pernikahan dalam Islam bukan hanya ikatan biologis, tetapi juga ikatan spiritual yang membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Namun di era modern, muncul praktik kontroversial seperti pernikahan beda agama dan nikah mut'ah yang menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan moral. Kedua praktik ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan Islam. Keduanya menghilangkan keberlangsungan keluarga, tanggung jawab moral, dan kesatuan akidah, serta berpotensi merendahkan martabat manusia dan merusak stabilitas sosial. Mari kita bahas lebih lanjut mengapa Islam menegaskan larangan ini demi menjaga kesucian keluarga dan masyarakat. Islam secara tegas melarang wanita mukminah menikah dengan laki-laki non-muslim karena kesamaan iman menjadi syarat utama dalam pernikahan. Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman." Pernikahan dalam Islam bukan sekedar ikatan sosial, tetapi juga ibadah. Tanpa dasar iman yang sama, tujuan pernikahan akan sulit tercapai. Misalnya dalam menjalankan ibadah bersama, mendidik anak sesuai ajaran Islam, dan mengambil keputusan penting dalam keluarga. Larangan ini bukan hanya aturan formal, tetapi bertujuan menjaga kesejahteraan spiritual dan keharmonisan keluarga, menekankan kualitas hubungan, bukan sekedar bentuk hukumnya. Dalam konteks fikih kontemporer di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa nikah beda agama haram dan tidak sah, termasuk bagi laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab meskipun sebagian ulama klasik membolehkan. Meskipun tidak ada hadis yang secara eksplisit melarang, para ulama menafsirkan berbagai hadis dan kaidah fikih seperti Fadur bidzatidin taribat yadaka, yang artinya carilah pasangan yang seiman agar beruntung, dan Darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih, yang artinya menolak kemudaratan lebih utama daripada menarik kemaslahatan untuk menekankan bahwa nikah beda agama berpotensi menimbulkan kemudaratan lebih besar dibanding manfaatnya. Dalam hukum positif Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai hukum agama masing-masing pihak. Artinya, keabsahan perkawinan sangat bergantung pada aturan agama yang dianut. Namun, undang-undang tidak secara eksplisit membahas pernikahan beda agama. Jika salah satu agama melarang, perkawinan tersebut tidak dapat diakui secara sah oleh negara. Praktik dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa pernikahan beda agama cenderung batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah dari perspektif agama. Permasalahan ini semakin rumit ketika berhadapan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, karena pencatatan pernikahan dalam administrasi negara menjadi tidak konsisten. Akibatnya, status hukum dan hak keperdataan, termasuk hak anak, menjadi tidak pasti. Dengan demikian, meski tidak dilarang secara eksplisit, pernikahan beda agama di Indonesia memiliki pengakuan yang sangat terbatas dan belum memiliki legitimasi yuridis penuh. Nikah mut'ah berasal dari kata Arab al-mata'u yang berarti kenikmatan atau kesenangan sementara. Dalam fikih, mut'ah adalah pernikahan dengan durasi tertentu, disertai mahar, dan berakhir otomatis tanpa perceraian. Berbeda dari nikah permanen, mut'ah tidak menekankan keabadian atau tanggung jawab jangka panjang, sehingga banyak ulama menilai praktik ini bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Pada masa awal Islam, mut'ah sempat dibolehkan, terutama dalam kondisi darurat seperti perang atau ketika para sahabat jauh dari keluarga. Namun, kebolehan ini hilang setelah Perang Khaybar dan pelarangan ditegaskan oleh khalifah seperti Umar bin Khattab. Bagi mayoritas ulama Sunni, mut'ah tidak lagi sah berdasarkan hadis dan konsensus, sedangkan sebagian kaum Syiah mempertahankan sahnya mut'ah berdasarkan interpretasi dan tradisi mereka.
Sejarah mut'ah menunjukkan fase perubahan hukum dari ruksah atau dispensasi sementara di masa awal, kemudian menjadi pelarangan tegas. Saat ini, mut'ah tidak dipraktikkan dalam komunitas Sunni, tetapi tetap menjadi objek kajian teologis dan perdebatan mazhab. Larangan nikah mut'ah memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Qiyas Al-Mu'minun ayat 5-7 ditegaskan bahwa hubungan seksual hanya sah dalam pernikahan yang tetap, bukan pernikahan sementara. Qiyas An-Nisa ayat 24 menegaskan kewajiban memberikan mahar kepada istri setelah akad yang sah, bukan pembolehan hubungan sementara. Hadis sahih riwayat Muslim dari Sabrah Al-Juhani menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengizinkan mut'ah, namun kemudian Allah mengharamkannya sampai hari kiamat. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa larangan ini menjadi konsensus di kalangan ulama Sunni. Dengan demikian, baik dari Al-Quran maupun hadis, nikah mut'ah dianggap tidak sah karena bertentangan dengan tujuan syariah, yakni menjaga keturunan dan kehormatan. Larangan ini bersifat permanen dan tidak dapat ditoleransi lagi. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama dan nikah mut'ah sama-sama dilarang dalam Islam. Pernikahan beda agama bertentangan dengan akidah dan tujuan pernikahan Islam, yang menghendaki kesatuan iman dan ibadah, sebagaimana ditegaskan dalam Qiyas Al-Baqarah ayat 221, pendapat ulama, dan UU nomor 1 tahun 1974. Sementara itu, nikah mut'ah, meskipun pernah dibolehkan pada masa awal Islam, telah diharamkan secara mutlak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bersifat sementara dan tidak memenuhi tujuan pernikahan sebagai ikatan abadi, penuh tanggung jawab, dan kasih sayang. Kedua bentuk pernikahan ini membawa dampak negatif bagi individu dan masyarakat, seperti ketidakjelasan status hukum, rusaknya moral, dan melemahnya ketahanan keluarga. Di sisi lain, larangan ini memiliki hikmah besar, yaitu menjaga akidah, melindungi kehormatan perempuan, menjamin keturunan yang sah, serta menegakkan nilai moral dan spiritual. Semoga makalah ini dapat menambah pemahaman pembaca tentang hukum pernikahan dalam Islam dan menumbuhkan kesadaran untuk senantiasa mematuhi ketentuan syariat demi tercapainya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan kepada kita semua. Amin.